masyarakat itu belum bisa baca Al-Quran misalnya. Betul. Nah, itulah yang menjadi potensi yang harus kita kembangkan di situ. Saya merasa Ramadan tahun ini biasa-biasa saja. Podcast manis. Bersama Mutiara Ramadan. Semangat bener mas. Senang Panas-panas sekali ini. hari ini Bu Kenapa? karena aku nanti dimasakin Pak Tris. Serius Pak Tris. Ya kalau yang Masak. pesan Bu Wuri itu apapun jadilah pokoknya. Aduh, serem Ya Mas Aris ya. Betul sekali, ada es doger, ada es teh, Pak Tris pintar masakin. Es tung-tung juga ada. Yang penting gratis Pak. Oh iya, gampang Nanti kali. bilnya kasih ke saya ya. Aduh. Nanti kasih ke Pak Tris juga. Aduh. Sesuai pesanan aja. Pak Sutris. J. Alhamdulillah ketemu nih di podcast Oh, iya. Mutiara Ramadan Fakultas Dakwah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Puasa Pak masih Haris. lancar. Iya, Baik, alhamdulillah. Diberikan oleh Allah lancar puasa kali ini. Alhamdulillah. Di tengah situasi pandemi ini apa aja Pak kegiatannya sehari-hari? Kegiatannya masih lumayan banyak sih. Nggak Alhamdulillah. terlalu- Masih sibuk sebelum Oh seperti iya, dulu. Pak? Masih sama usaha- seperti nggak COVID gitu loh. Impor ekspor masih berjalan lancar ya Pak ya? Kalau ekspor impor nggak ada sih, hanya lokalan saja. Gitu ya. Baik. Usaha lokal, usaha kecil-kecilan itu. Tapi masih sibuk. Biasanya kalau dulu kan Bapak tahu saya Bapak sibuk banget jadwalnya ngisi untuk pengajian untuk ini ya. Jujur. Kalau ini? Iya, jujur saja kalau di masa pandemi ini terkena imbas juga ya. Oh iya. Nggak seperti masa-masa sebelum pandemi dulu, jadi ya harus mengalir aja, diikuti dan disyukuri apa pemberian Allah SWT kan seperti itu. Pak terus bagi tips dong kepada teman-teman milenial semuanya, bagaimana caranya agar fit menjalani ibadah puasa sehari-hari. Oke. Seperti Pak Tris selalu fit setiap hari. Oh, yang penting, yang utama adalah sayuran, Oke, minum makan air sayuran, putih yang cukup, air putih yang cukup. beristirahat yang cukup, Bisa cukup. dan tidak meninggalkan olahraga. Itu Bu Wuri ya, jadi Bu Wuri harus sudah cukup ya. Setelah sholat subuh nggak boleh tidur, tapi sedikit olahraga dulu. Wah menarik sekali pembahasan kita hari ini Bu Wuri. Karena hari ini kita bahas apa Bu Wuri? Pak Sutris tadi mau ngajak kita bahas dakwah Ya, dan pemberdayaan agama. Masya Iya. Allah. Maksudnya apa nih Pak? Ada pemberdayaan agama di balik dakwah nih Pak? Jadi begini Bu Wuri, kalau di musim-musim puasa ini kan banyak sekali ya orang-orang berdakwah baik di televisi, secara langsung, musola, masjid, dan masyarakat seperti itu. Betul. Cuman dakwah-dakwah yang dilakukan ini Ya. itu saya lihat, saya analisis itu masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi peningkatan dari mutu, ya efektivitasnya tidak ada, masih tetap gitu loh. Apa masalah yang Bapak Sutris capture ya dari aktivitas dakwah dari tahun ke tahun? Nah, inilah yang kemudian saya gelontorkan akhir-akhir ini, bagaimana dakwah itu ya terutama tentang agama Betul. dilakukan dengan proses pemberdayaan. Ya, sehingga kita tidak hanya kemudian bicara di depan audien, di depan kaum muslim, tetapi kita juga ikut serta secara langsung dengan mereka, membenahi mana yang kurang pas dan mana yang belum bisa, Oh. sehingga itu akan mengena pemberdayaan ini. Oh. Iya, jadi seperti itu. Soalnya terkadang kan gini ya, Ya. kalau mungkin karena kita tahu Pak Sutris kan basicnya adalah manajemen dakwah, Ya, ada pendakwah, dan pengembangan dan masyarakat, masyarakat, ya. Kata pemberdayaan itu kadang kan suka orang ngehnya tuh kadang bukan arahnya yang dikatakan Pak Sutris tadi, Betul. tapi kayak diperdaya gitu. Iya, Tapi itu bukan iya. seperti itu maksudnya. Betul. Tapi maksudnya Pak Sutris adalah tidak hanya bicara aja, tapi ikut masuk Iya, gitu. iya. Oh artinya ada Mm-mm. impact timbal balik gitu Iya, ya, heeh. dari pendakwah ke masyarakat, begitu Iya. juga dengan masyarakat ke pendakwah. Iya, Jadi jadi gini Mas Aris. Gimana Pak? Pemberdayaan agama ini melalui dakwah itu adalah di mana masyarakat yang kita ajak bersama, yang kita dakwahi itu ya, yang biasanya kita di panggung-panggung itu kan kurang mengena sama Iya, kita. Tapi dengan pemberdayaan ini itu masyarakat kita ajak bareng-bareng, ya.
kemudian mereka mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Oke. Fitrah manusia itu. Setiap manusia kan punya fitrah ya. Iya. Nah, fitrah itulah yang kita kembangkan di sini. Nah, dengan kita selalu bersama mereka, kita didik apa yang mereka Bisa inginkan, melakukan, ya, yang mereka inginkan. Misalnya suatu contoh misalnya, masyarakat itu belum bisa baca Al-Quran misalnya. Betul. Nah, itulah yang menjadi potensi yang harus kita kembangkan di situ. Ya, jadi ada sebuah pemetaan yang dibutuhkan masyarakat apa? Iya, itulah bedanya pemberdayaan agama melalui dakwah dengan dakwah yang biasa kita lihat di di YouTube itu. Oke. Oh, berarti titik poinnya adalah melakukan reaktivasi partisipasi masyarakat. Iya, betul sekali ya. Betul. Ya, bahwa masyarakat bukannya sekedar objek. Iya. Ya, tapi lebih dari itu bertransformasi menjadi subjek. Iya, dakwah itu hanya jangan dalam bentuk ceramah saja, tapi bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Iya, betul. Pemberdayaan gitu. Oke. Karena dulu Rasulullah juga melakukan hal yang sama dengan itu. Iya, betul. Bahkan tentang sholat itu kan Rasulullah pernah berkata, "Sholu kama ra'aitumuni usolli," gitu ya. Jadi Rasulullah tidak hanya kemudian berbicara harus sholat itu begini dan tapi tidak seperti itu. Tapi Rasulullah secara langsung mengajak masyarakat, mengajak kaum di masa itu, disuruh melihat bagaimana Rasulullah itu melakukan sholat. Nah, yang kemudian kaum itu mempraktekkannya sendiri dengan bimbingan Rasulullah. Nah, ini lebih efektif saya kira daripada ya mohon maaf ya, ini bukan mengurai hikmah dan hikmah dari yang di podium ke podium, cuma lebih efektifnya yang kita kaji di sini gitu. Ada sisi lain yang bisa digali. Gitu. Kalau kita kontekskan hari ini Pak Sutres, apakah atau bagaimana ya cara reproduksi dakwah di tengah situasi pandemi hari ini? Karena banyak sekali masyarakat yang terdampak dari pandemi ini, misalnya satu kemiskinan. Dan partisipasi juga pasti akan sedikit susah ya. Iya, betul. Kemiskinan juga semakin meningkat. Akses pendidikan sekarang juga terbatas, hanya melalui sekedar online dan menimbulkan banyak sekali polemik. Kesehatan juga sama, dan interaksi antara pendakwah dengan masyarakat juga semakin sekatnya ini melebar karena intensitas bertemu juga tidak boleh. Gitu. Justru kalau saya memandang, disinilah peran dari pemberdayaan itu harus dilakukan. Luar biasa. Ngambil sisi positifnya. Jadi selain kita pemberdayaan agama, itu sebenarnya bisa melakukan pemberdayaan ekonomi secara langsung dalam waktu bersamaan juga. Sehingga selain kita mengajarkan tentang agama, ibadah dan sebagainya, kita bisa mengajarkan tentang ekonomi pada masyarakat. Terutama kalau di pengembangan masyarakat Islam ada ekonomi Islam ya. Ini kita ajarkan di sana sehingga masyarakat selain siap untuk beribadah juga siap ekonomi sebagai penopang mereka beribadah. Nah, di sana sisi pemberdayaan itu harus berjalan gitu. Sebelum masuk ke menciptakan sebuah arena ekonomi Islam tadi, saya berpikir bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi. Kadang masyarakat banyak yang acuh tak acuh dengan eksistensi dirinya, Ada juga masyarakat yang punya nilai sosial yang tinggi, gitu. Itulah gunanya kita melakukan pemetaan, Kita melakukan pemetaan yang pertama. Yang kedua, kita melakukan kerjasama dengan stakeholder dan tokoh masyarakat. Nah, setelah stakeholder ini mendukung apa yang kita lakukan, daya upaya yang kita lakukan, tokoh juga siap ikut serta, maka kita yakin beberapa orang yang tadinya acuh terhadap program dan pelaksanaan kita akan turut serta juga. Oh, begitu. Karena jadi sudah kita lakukan Pak Aris. Jadi gitu Bu Ri, kalau Bu Ri sebagai ketua PKK di sebagai tokoh, bisa kita ajarkan sesama itu. Mengkampanyekan kesadaran diri sendiri untuk berpartisipasi dalam hal menciptakan peluang dan mengurai hambatan-hambatan yang ada di tengah situasi pandemi COVID.
Apalagi hari ini puasa Bu Uri, Betul, ya kan ibadahnya plus gitu Pak ya. Suatu contoh Pak ya Bu Uri ya. Iya Pak. Jadi di masa pandemi ini kemarin, Ya. saya beserta tim sekolah itu kan daring ya di rumah Iya, ya. betul. Dan kebanyakan orang tua mengeluh tentang persoalan ini. Itu baru persoalan pendidikan formal. Belum lagi pendidikan agama kan itu. Betul. Nah, iya, betul. dengan peluang ini antara pendidikan formal dengan agama ini, kemudian kita setting jadi satu, ya, Iya. dimana kita lakukan pemberdayaan ini, siswa kita ajak belajar bersama dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya itu. Nah, setelah belajar secara formal, kita ajak untuk mengaji bersama dan sholat bersama. Betul. Formalnya dapat, ya kan? Ya, betul. Ibadahnya dapat, sholatnya juga insya Allah betul, Masya ngajinya juga bisa. Iya. Iya. Sekali dayung dua Iya, betul. Sekali Bu Uri. Iya. Sekali pulau 20 30 terlampaui. Iya. Nah, berbicara di situasi ini puasa gitu Pak ya. Iya. Apakah mungkin pemberdayaan itu dalam konteks puasa itu ada? Apakah ada? Oke, saya Dalam hal budaya, positive thinking. mungkin budaya lokal, Iya. nilai-nilai yang ada itu. Iya, bisa saya positive thinking menentukan. kalau bisa. Ya, Gimana nih Pak solusinya ceritanya? yang pertama ini ya, masjid-masjid, musola-musola itu kan membutuhkan di saat ini. Oke. Betul. Ini belum masyarakat loh ya, Iya. belum masyarakat. Ya, yang butuhkan kalau setiap minggu pagi ada kuliah pagi dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan baik di masjid, musola maupun masyarakat ini, kalau kita kemas bersama, ya, dalam dakwah agama model pemberdayaan itu sangat mengena di saat puasa ini, Oke. ya. Jadi tidak melihat konteks waktu, ruang maupun tempat. Iya. Iya. Jadi pemberdayaan ini bisa kita lakukan dimanapun saja, selama pemerintahnya sudah jelas, masyarakat ikut serta, ya, para tokoh ikut serta, saya ikut serta, kita bisa mendorong mereka untuk bersama-sama Betul. meningkatkan ketakwaan dan ibadah mereka. Gitu. Oke. Berarti bisa kita lihat setelah atau sebelum buka puasa ada takjil ya Pak? Betul Apakah Pak. takjil itu Ya, sebagai bagian ya. dari aksi pemberdayaan? Iya, bisa juga. Jadi enggak ini Pak, kayak biasanya kita, jujur nih, biasanya ibu males buat gitu kan, udah aja beli. Nah itu kalau misalnya itu dijadikan suatu pekerjaan bersama Iya. gitu ya Pak, malah itu malah mungkin bisa menghasilkan, bisa. Atau mungkin seperti Budi kan ketua PKK ya. Enggak Pak. Ini kita ajak bareng gitu Betul, iya, untuk kita ajak. dimensi filantropi ini. Iya, benar sekali. Untuk Mengingat dulu saya memang menjadi- sadar saya adalah takjil hunter. Oh. Dari satu masjid ke masjid yang lain, wah mencicipi kuliner yang sangat luar biasa itu Pak. Jadi memang saya sendiri merasa diberdayakan oleh masjid itu. Oh iya. Terperdayakan ya gitu. Semakin meningkat keimanan saya untuk beribadah, semakin meningkat ketakwaan saya kepada Allah. Nah ini Ya Pak ya. Bu Wuri harus tanggap ini ya. Tanggap dulu. Nah, Bu Wuri kan sudah berkeluarga nih, bukan masakan suaminya ya. Kalau Mas Adi kan masih jomblo. Ini diberdayakan aja Bu Wuri. Ya, tiap mau buka itu, Pak, tempat saya takjil gitu. Wah, itu ide bagus ya. Nanti bisa kita pikirkan tahun depan. Saya kopi kok Ibu ya. Tahun depan ada kopi. Amin. Oke, lalu di dakwah di masa Ramadan ini, apakah nuansa yang kita harapkan Mbak kali ini? Saya sebagai pelaku anak milenial, saya merasa Masih milenial Ngakunya. Kaku ya. Udah malu sama kru. belum putih rambutnya saya. Saya merasa Ramadan tahun ini biasa-biasa saja daripada Aduh, tahun jangan. lalu gitu kan. Yang membedakan adalah sepi dan ramai. Iya. Ya. Tentu kita ada himbauan dari pemerintah karena corona tidak boleh mudik lah, tidak boleh berkerumunan dan sebagainya. Akhirnya ini kan mengurai aktivitas semangat atau solidaritas masyarakat muslim gitu kan. Oke. Ya. Lalu bagaimana cara mengumpulkan masyarakat banyak di setengah situs pandemi ini? Oke. Jadi gini Pak Haris, Ramadan itu adalah suatu ibadah. Betul. Ketetapan pemerintah itu juga harus kita ikuti. Betul. Gitu ya. Nah, yang pertama yang saya jawab dari tadi pelontaran dari Pak Haris, jadi ibadah itu adalah iman yang bisa merasakan. Masya Allah.
apakah itu lezat atau tidaknya yang disampaikan itu kan gitu ya, yang diberikan itu. Jadi bukan soal rame atau tidak rame atau suka tidak suka. Karena persoalan iman. Jadi kelezatan iman itu bisa dirasakan bila seseorang itu melaksanakan dengan takwa, dengan hikmah. Nah, ini yang membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berpuasa dan yang tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa. Kalau kaum milenial kan sukanya yang suka-suka gitu ya. Pokoknya sesuatu yang wah itu, yang sebagainya itu. Oh, itu dianggap bahwa Ramadan itu tidak berkesan atau berkesan gitu ya. Tidak seperti itu kalau kita lihat dari delik dakwah agama. Jadi iman yang berbicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita apapun itu tidak terlepas dari bagian dari negara Indonesia yang dikeluarkan peraturannya oleh pemerintah tentang hal-hal yang terkait dengan kerumunan, maka kita sebenarnya juga harus mengikutinya. Dan apa yang menjadi catatan-catatan di dalamnya itu harus kita ikuti. Cuci tangan, pakai masker, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan sebagainya. Cuman kalau saya lihat ya, di desa-desa itu tidak terlalu digubris gitu. Tidak terlalu dipakai, sebegitu ini ya Pak, sebegitu tajam. Mungkin karena mobilitasnya mereka juga nggak, tapi juga nggak bisa dikatakan begitu juga ya. Tapi saya belum pernah dengar berita ini, Puri. Berita yang mengatakan orang keluar dari masjid kena COVID belum pernah. Yang adalah yang orang tidak pernah masuk ke masjid kena COVID. Nah, itu yang saya dengar. Maka masyarakat kita itu tidak gubris itu loh peraturan yang ada itu, karena mereka sudah ini pengalaman masa lalu juga kan. Itu juga demikian, tidak ada yang kena COVID keluar terawih itu. Tapi keluar gedung COVID banyak. Nah, ini habis berpergian. Berpergian itu ya. Nah, inilah beberapa yang disampaikan Pak Haris tadi ya. Jadi bagaimana Ramadan bisa dengan yang lalu, dan yang adalah iman yang menjawab. Kemudian yang kedua, kita harus tetap sebagai warga negara yang baik mengikuti peraturan dari pemerintah yang ada, yaitu mempertahankan protokol kesehatan yang ada. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sutres sudah hadir di podcast acara kami. Sama-sama Pak Haris, Bu Uri. Jangan lupa saya tunggu garang asamnya. Kalau saya itu udah mikirin Bu. Spesialis rica-rica mentok. Sekali. Sama es dokiannya Bu Uri. Dan bubur sup jagung kepiting gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sutres. Sama-sama. Terima kasih. Saya Ahmad Haris dan Uri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan.